sebel banget, apalagi misi mau ngambil darah dimasuki diambil gitu. Jadi kayak kondisi kami yang sekarang ini ya memang harus diakuin, saya harus mencari harus mengalihkan untuk tidak terus kepikiran yang akhirnya yang tadinya si obat bisa berkembang dengan bagus ya, karena saya imunnya terus turun jadinya nggak bagus gitu ya. Makanya kalau ngomong penanggulangan medis yang lagi dijalanin ya sudah pasti ada ya. Bahkan kemarin ini kan Wenda juga habis mengumpulkan data-data juga untuk berkas-berkas, dimana kan ada bagian kepala, darah itu kan beda-beda tuh bagiannya. Jadi kadang-kadang kita kayak ngasih nafas buat badan kita sendiri dulu. Ntar dulu deh, lusa deh buat pemeriksaan ininya gitu. Karena sejujurnya aku ada pernah di taraf yang bosen banget gitu. Ngeliatnya dulu udah sampai kayak sebel gitu lihat jarum gitu ya. Sebel banget, apalagi misi mau ngambil darah dimasuki diambil gitu. Jadi kayak lagi ntar dulu deh gitu. Jadi biarkan saya beraktivitas ya, saya bertemu dengan teman-teman itu buat saya lebih rileks. Saya bertemu dengan teman-teman jauh lebih tenang gitu ya. Makanya saya bilang sama istri saya ya, saya akan jalani apa yang saya buat saya happy, dan dia juga harus, saya bilang harus singkirkan yang membuat menjadi beban pikirannya dia gitu. Karena dia lagi berjuang dengan dirinya juga, saya lagi berjuang. Tapi kalau kita lagi sama-sama yang ini, dia lagi nyari senang saya dirinya ya, saya lagi nyari senang dengan diri saya sendiri. Oh, dan cewek cara kalau beban enggak, karena selama saya bisa melakukan aktivitas itu semua nggak akan jadi beban buat saya. Tapi yang harus saya pikirkan itu adalah kalau seandainya saya terus terpuruk ya, terus saya memikirkan hal yang membuat saya malah bikin saya jatuh sakit, akhirnya itu membuat jadi beban gitu. Karena ya istri dan anak menjadi prioritas utama buat saya gitu. Makanya kalau ada yang kayak usahain kayak gini ya, dia bosen kan dia bisa kesini sendiri gitu ya. Kalau ini kan sempat bolak-balik rumah sakit nih, kok ini kan juga jam Koko juga padat, syuting, usaha juga. Mungkin seperti apa bolak-balik rumah sakit? Ada di minggu ketiga saya udah mulai cuti ya, udah mulai berobat gitu. Nah ini yang sedikit surprise juga, ternyata selama di sana saya nggak bisa satu rumah sakit. Wenda rumah sakitnya di mana, saya rumah sakitnya di mana gitu. Jadi ya karena udah dapat tanggal yang sama gitu kan, kita ada teman di sana yang ngurusin waktu Tania lahiran kan, jadi dia bantu atur semuanya, dan ternyata ya memang ya sakitnya nggak sama, jadi rumah sakitnya lumayan beda. Kenapa akhirnya memutuskan untuk berobat ke sana kamu? Karena ada salah satu dokter spesialis yang aku harus temui di sana. Sampai berobat ke Singapura juga toh katanya? Iya. Memang sekarang ini lagi ngumpulin dulu data-data yang dari sini untuk ke sana, hasil-hasil yang dari sini ke sana. Dan ada beberapa yang harus saya cek untuk second opinion yang lain. Tindakan apa sih itu rencananya yang akan dilakukan mungkin Koben dengan Bunda sendiri? Dari pihak sana kan, dari pihak rumah sakit sana memang harus dirawat di sana gitu. Tapi yang saya sama istri saya itu kan orang yang nggak bisa jauh dari anak nih, dan keberangkatan kita besok itu tanpa anak ya, kan nggak bisa juga, mereka kasihan juga kalau di rumah sakit. Jadi makanya pergi tanpa anak udah pasti kita mindset jangan sampai imun kita malah turun, drop gitu. Ya masing-masing butuh semangat. Jadi kalau saya rindu kangen langsung aja video call, kalau berhenti udah video call, nggak boleh berhenti gitu. Kalau itu bisa menjadi penyemangat kita. Berapa lama? Mulai minggu ketiga ya, minggu dia ke Singapura ya kok ya. Minggu ketiga. Iya.
Iya. Iya. Dia malah berangkat duluan. Soalnya dokternya ada yang nggak bisa gitu, jadi ya udah diatur baik-baik. Cuman kalau misalnya kita sekarang beraktivitas pun kita juga konsultasi sama dokter gitu, jadi aktivitas kayak gini buat kita aman atau enggak gitu. Iya. Jadi memang bukannya gimana, tapi memang ada salah satu dokter spesialis yang khusus. Dan kalau Wenda ini memang ada di batang otaknya lumayan langka ya. Dan bukan hanya itu, tapi ada beberapa yang ya nanti deh gitu. Ya. Kalau aku sih yang pastinya migran sih, jadi kayak bener-bener pusing yang nggak berhenti terus-terusan gitu, yang walaupun kita tidur kita tetap pusing gitu, itu yang, dan itu berhari-hari nggak hilang sedikit pun gitu. Jadi kayak mungkin ada, kalau kita kerja ada breaknya dikit ya, ada istirahat makan, ini nggak ada istirahat ya gitu. Jadi ya itu yang membuat mengganggu, akhirnya ngecek dan ternyata baru ketahuan gitu. Tapi ya ini kan sebenarnya lagi mencari solusi, jadi ya kenapa akhirnya kita bolak-balik ya, karena kadang yang dicek ini dulu, habis itu kan tunggu hasilnya juga, ya kita keluar dulu, terus nanti harus masuk lagi misalnya gitu. Jadi ya daripada kita terus-terusan di rumah sakit, apalagi orang yang sering beraktivitas kan nggak mungkin ya, malah takutnya stres di situ kelamaan gitu. Tapi kata dokternya aman, keluar dulu boleh, yang penting kan cue dari dokter. Kalau dokter bilang aman ya kita juga aman gitu. Jadi bukannya kita juga memforsir kenapa sih harus kerja banget gitu. Iya, nggak muluk-muluk juga, emang sakit kan butuh biaya juga ya gitu. Walaupun kata orang ada asuransi ada apa, tapi kan tetap kemana kan butuh biaya gitu. Tapi ya itu salah satu yang membuat kita juga bisa lebih semangat untuk melewati hari-hari semuanya gitu. Jadi ya biar imun bagus. Ciwen balik lagi ke anak kan, kemarin sempat kata Thalia mimisan nih, seperti apa sebenarnya, ada apa sih Ciwen? Nah, Thalia mimisan kan, jadi emang dia tuh kalau udah kena panas tuh mimisan. Terus dia tuh setiap pagi, apalagi kan sekarang pandemi sebenarnya ya. Dari awal pandemi tuh aku rada parno, makanya Thalia tuh sering banget, kalau anak-anak juga sering banget swab karena Thalia itu kalau tiap bangun pagi pasti pilek. Jadi aku ya parno dong gitu. Terus akhirnya kita cek alergi. Jadi kayak ternyata Thalia tuh ada alergi, Aunya juga dicekin alerginya gitu. Jadi ya oh ternyata alerginya ini, alerginya itu gitu sih. Jadi emang mau dibilang nanti takutnya dibilangnya kenapa nggak bisa kena panas, tapi emang dia kalau kepanasan dia langsung muncul gitu. Ya kalau banget dia tuh bisa langsung lucu. Iya, dan dia nggak tahu. Jadi kayak waktu itu sempet lagi jalan-jalan main gitu loh, kayak air deras gitu. Kita kan punya khawatir berkembangnya anak kita kan, nanti dia akan ada olahraga di luar gitu. Jadi lebih baik kita tahu dari sekarang apa yang mungkin bisa jadi hal yang terjadi yang trigger terus, atau mungkin yang bisa dilakukan perubahan gitu. Apakah mungkin ada makanan-makanan yang memang harusnya tidak boleh dikonsumsi gitu. Jadi minimal kita tahu, mumpung mereka juga masih usianya kecil. Nah kalau karena ada dua Thalia dan Tania, ya mau nggak mau kita harus cek juga. Jadi dia namanya mungkin kakak beradik ya, saya takutnya tiba-tiba dia juga jadi sugesti gitu. Jadi ya kalau udah ngecek darah dan yang lainnya udah hampir 300. Jadi alerginya apa kok? Mereka sih banyak kan, kalau misalnya Cici sama Tania tuh sama boneka-boneka tuh ternyata nggak boleh. Jadi boneka yang berbulu-bulu itu benar-benar nggak boleh sama sekali, karena kan dia hidung itu aku tanya dokter tuh berarti dia dari udara, sedangkan boneka-boneka kayak gitu jadi dari udara, sedikit pun ini pilek, jadi benar-benar pilek gitu. Nah karena pilek terus kena panas udah muncul langsung. Sekarang dengan cara nego memindahkan semua boneka dia. Iya, apalagi kan ayah ada beliin boneka yang gede banget kan, dia suka di situ kan gitu. Jadi sekarang lagi nego gimana cara memindahkan bonekanya dia. Ya paling bingung kan, anak-anak itu kan udah paling gampang boneka ya. Terus tiba-tiba boneka harus dilarang gitu. Jadi dan menyampaikannya juga tidak menolak
untuk membuat dia jadi kayaknya semua mainan gue udah nggak boleh enggak, tapi dikasih tahu kalau Cici udah enakan nanti kan semuanya bisa balik lagi. Jadi cara menolak ke Tania juga bukan langsung frontal diambilin semuanya, enggak,